Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas MN20K, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan oleh dosen Bapak Rengga Madya. Di sini kelompok 3 mengambil observasi mengenai pabrik beras. Pabrik beras yang berlokasi di Cilamaya, Kabupaten Karawang. Nama pabriknya yaitu PB Girijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Maharani. Saya akan menjelaskan pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal yang merupakan kebijakan perusahaan di bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Pemasaran dijalankan oleh manajer. Pemasaran ditentukan dengan koordinasi manajer pemasaran dengan pemimpin perusahaan. Dalam menentukan strategi yang akan diambil, perusahaan melihat kebutuhan dan keinginan alat promosi yang digunakan adalah personality selling. Dalam menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi, barang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Para pemasok tersebut adalah petani. Kekuatan para pemasok kepada perusahaan tidak berpengaruh besar dalam menentukan harga karena harga padi sudah ditentukan oleh pemerintah atau petani. Pengiriman barang dan prosedur pembayaran telah dibicarakan terlebih dahulu dan disepakati antara dua belah pihak. Secara garis besar, daya tawar pemasok sangatlah besar meskipun perusahaan memiliki banyak pemasok bahan baku. Pengelolaan keuangan merupakan aspek yang penting bagi suatu perusahaan. Dalam mengelola keuangan terkait dengan dua hal, yaitu keputusan investasi untuk jangka panjang dan keputusan pembiayaan. Pada perusahaan, keputusan investasi yang akan dilakukan adalah melakukan investasi pada mesin-mesin baru. Saat ini perusahaan sedang memperhitungkan ketersediaan modal untuk melakukan investasi pembelian mesin-mesin yang baru. Pada perusahaan juga diterapkan fungsi manajemen dengan baik pada keuangan agar proses pengelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Direktur Haji Sirad dan Bambang Raharjo harus mewujudkan untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras dari gudang PB Girijaya Putra akan terjamin baik. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian kualitas dan kuantitas beras Banjarwangi dan IR akan terpantau melalui Quality Control Management. Kualitas beras di PB Girijaya sangat diperhatikan sehingga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kadar air maksimal adalah 14% untuk menjaga agar kualitas beras tetap terjaga. Eksternal yang diidentifikasikan adalah ekonomi sosial, geografis, lingkungan, dan teknologi. Asumsi yang digunakan dalam melakukan identifikasi parameter, peluang, dan ancaman kegiatan pengadaan gabah atau beras adalah suatu variabel lingkungan eksternal yang aparatur berkontribusi kepada tingkat peluang dan ancaman bagi pengadaan gabah dan beras. Saat ini, meskipun banyak perusahaan baru yang bergerak dalam industri penggilingan padi, hal ini dikarenakan mudahnya pengelolaan izin membuka usaha dalam bidang penggilingan padi. Modal yang dibutuhkan pun relatif tidak besar karena mesin untuk penggilingan padi sekarang sudah memiliki lebih banyak pilihan dan lebih terjangkau. Tingginya peminta konsumen akan beras yang masih belum dipenuhi juga menjadi pendorong munculnya pendatang baru. Harga beras Banjarwangi yang dijual PB Girijaya sekitar 13.000 sampai
13.800. Untuk harga IR-nya 14.000 sampai 14.500. Harga beras tiap bulan berubah-ubah sesuai dengan harga beli dan harga pasar. Sehingga jual beras premium murni ditentukan oleh harga beli dari petani dan disesuaikan dengan harga pasar. Harga disesuaikan pasar karena beras IR dan Pandanwangi mendapatkan keuntungan bukan merupakan beras subsidi dari pemerintah. Strategi promosi jangka pendek yang akan dilakukan yaitu melakukan promosi dengan media cetak, karena kita membawa bentuk brand yang lebih baru dengan menonjolkan keunggulan produk, karena produk beras Pandanwangi dan IR memiliki keunggulan tidak menggunakan bahan kimia seperti pengawet, pemutih, dan pewangi. Sehingga produk beras Pandanwangi dan IR tentunya aman untuk dikonsumsi. Melakukan pembaruan desain kemasan sehingga tampak lebih bagus, lebih interaktif bagi konsumen. Mendesain baju untuk sales dalam penjualan produk, membuat pop rak produk, serta menyiapkan sampel dengan dilengkapi keterangan agar konsumen dapat melihat sendiri kualitas beras cap PB Girijaya. B. Rangkuman permasalahan. Masalah kualitas merupakan hal penting yang harus segera perbaiki. Kehilangan kepercayaan konsumen akan berakibat fatal bagi eksistensi PB Girijaya Putra di masa datang apabila PB Girijaya Putra tidak segera memperbaiki kualitas beras yang disalurkan, maka kemungkinan outlet penyaluran atau konsumen beras Pandanwangi dan IR juga akan hilang. Konsumen yang dimaksud di sini adalah membeli dalam jumlah besar seperti distributor atau agen yang ada. Para pelanggan biasanya akan menuntut suatu produk yang berkualitas, pelayanan yang baik, dan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Tuntutan itu semua dapat dijawab dan disediakan dengan baik oleh perusahaan sehingga pembeli tidak dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Perusahaan selain memiliki beberapa distributor yang ngambil hasil produknya juga memasarkan ke pengecer beras. Direktur Haji Sira dan Bambang Raharjo harus mewujudkan untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras dari gudang PB Girijaya Putra akan terjamin baik. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian kualitas dan kuantitas beras Pandanwangi dan IR akan harus terpantau melalui Quality Control Management. Kualitas beras di PB Girijaya Putra sangat diperhatikan sehingga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kadar air maksimal adalah 14% untuk menjaga agar kualitas beras tetap terjaga. Harga gabah atau padi Pandanwangi yang dibeli PB Girijaya Putra terkisar 4.000 sampai 4.800. Untuk harga IR 5.200 sampai 6.000. Harga gabah padi tiap bulannya berubah-ubah sesuai dengan harga pasar. Harga jual gabah atau padi premium murni ditentukan oleh harga beli dari petani dan disesuaikan dengan harga pasar. Harga disesuaikan pasar karena gabah IR dan Pandanwangi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika sudah diproduksi menjadi beras. Selanjutnya, masalah kualitas kerja dan dalam pabrik PB Girijaya Putra. Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Untuk PB Girijaya Putra
Dengan demikian, ada 5 kualitas kerja yang harus dimiliki oleh pegawai pabrik beras PB Giri Jaya Putra. Yaitu yang pertama, untuk unik dan original. Unik tidak dapat umumnya dan ada apa adanya merupakan salah satu kualitas yang harus dimiliki para pegawai pabrik. 2. Siap menghadapi berbagai resiko kerja. 3. Memiliki keterampilan khusus. 4. Selalu mau belajar. 5. Antusias bekerja. Untuk masalah dari kualitas karyawan pabrik beras PB Giri Jaya Putra, yaitu kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerja yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. 3. EC, diagnosa permasalahan. Diagnosa permasalahan penyakit dan hama pada tanaman padi. Salah satu penghasilan padi terbesar di wilayah Cilamaya Wetan terletak di Kabupaten Karawang. Namun dalam produktivitas padi khususnya pada kelompok usaha pabrik beras PB Giri Jaya Putra di Kabupaten Karawang terdapat berbagai ancaman masalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas padi yang dihasilkan. Masalah tersebut yaitu adanya penyakit atau hama yang menyerang tanaman padi para petani. Kurangnya informasi yang diketahui oleh pihak petani padi tentang jenis penyakit dan hama yang menyerang tanaman padi. Penyebab banyaknya tanaman padi tersebut menurun. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan berimbas pada tingkat produktivitas tanaman padi tersebut. Salah satu faktor menurunnya hasil produksi beras adalah hama dan penyakit padi, seperti hama tikus, penyakit blas, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat khususnya petani yang bingung membedakan jenis hama dan penyakit menyerang tanaman padi mereka sehingga cara penanganannya pun salah. Berdasarkan permasalahan tersebut, para petani membutuhkan alat membantu mereka dalam diagnosis jenis penyakit dan kelemahan yang menyerang tanaman padi dan mendapat solusinya untuk menangani penyakit dan hama itu. Ahli sistem aplikasi merupakan salah satu solusi untuk membantu para petani. Aplikasi ini membutuhkan ciri yang menjadi gejala dari penyakit yang akan ditelusuri dengan menggunakan metode forward questioning. Fakta ciri akan diproses untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah tentang nama penyakit dan solusinya untuk mengambil tindakan yang tepat. Oleh karena itu, program aplikasi ini menganalisis gejala-gejala hama dan penyakit. Informasi yang disediakan oleh aplikasi ini membantu perkebunan dalam menanggapi penyakit dan hama pada tanaman padi tersebut. Terima kasih. Bab 2, pengumpulan data dan analisis data. A. Masalah yang akan diselesaikan. Dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan terkadang ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian, ya atau tidak. Misalnya saja jawaban atas sesuatu pertanyaan di mana jawabannya bukan ya atau tidak. Contohnya pada jawaban pasien yang tidak dapat merasakan sesuatu gejala dengan pasti, sehingga munculnya banyak diagnosa. Salah satu masalah yang dihadapi petani secara umum yaitu masalah dalam mengatasi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman padi mereka. Jika petani tidak peka, maka serangan awal dari hama ataupun penyakit padi bisa terabaikan dan dapat meluas sehingga menyebabkan kegagalan panen.
Penanganan secara dini terhadap munculnya gejala serangan hama dan penyakit menjadi salah satu hal yang penting untuk menentukan hasil panen yang akan didapat. Jika petani tersebut memiliki pengetahuan lebih dapat serangan hama dan penyakit, maka serangan hama dan penyakit ini akan langsung dapat diatasi. Jika petani kurang memiliki pengetahuan terhadap serangan hama dan penyakit, maka petani tersebut membutuhkan bantuan orang yang lebih ahli untuk mengatasi masalah ini. 1. Bagaimana cara mencegah penyakit dalam hama dan hama pada tanaman padi. Cara pengendalinya sebagai berikut. A. Menggunakan varietas tahan seperti conde dan angke. B. Gunakan pupuk nitrogen sesuai dengan kebutuhan tanaman. C. Bersihkan tunggal-tunggal dan jerami-jerami yang terinfeksi. D. Jarak tanam jangan terlalu rapat. E. Gunakan benih atau bibit yang sehat. 2. Bagaimana cara melakukan pengendalian penyakit dan hama pada tanaman padi? Cara pengendalian penyakit dan hama dengan cara kimia ini adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. 3. Analisis data. Hasil dan pembahasan penyakit dan hama pada tanaman padi. Pada hasil dan pembahasan ini yang dibutuhkan dari tabel dan data di bawah ini. Tabel 2.1 data jenis penyakit pada penyakit dan gejala. Di tabel ini ada jenis penyakit dan gejala serangan. Tabel 2.2 data gejala. Pada tabel ini ada kode gejala dan gejala. B. Tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian di atas adalah 1. Mendeskripsikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pencegahan dan melakukan pengendalian penyakit dan hama pada tanaman padi yang ada di pabrik PB Giri Jaya Putra yang berasal di wilayah Cilamaya Wetan. 2. Untuk mengetahui analisis data yang sudah diproseskan dengan pengambilan keputusan dalam pabrik beras PB Giri Jaya Putra dengan menggunakan data-data dan analisis data yang diberikan oleh pabrik beras PB Giri Jaya Putra yang menghasilkan oleh para ahli tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan bagian C, yaitu tentang kategori pengambilan keputusan. PB Giri Jaya menggunakan kategori pengambilan keputusan terprogram, yang mana pengambilan keputusan ini dibuat dalam kaitan dengan kebijakan, prosedur atau peraturan tertulis dan tidak tertulis yang menyederhanakan pembuatan keputusan ke dalam situasi yang terjadi berulang kali dengan membatasi atau mengeluarkan alternatif. Keputusan terprogram digunakan untuk menangani masalah yang terjadi berulang kali, apakah kompleks atau sederhana. Bila masalah terjadi berulang-ulang, dan bila komponen elemen dapat ditentukan, diramakan dan dianalisis, dan dipastikan masalah tersebut perlu diatasi oleh pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan terprogram sebenarnya dimaksudkan untuk melaksanakan peraturan atau prosedur yang kita gunakan agar membuat keputusan yang tepat dan cepat sehingga kita dapat lebih mengerjakan kegiatan lain yang lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fia Selviana. Kali ini saya akan menjelaskan data terkumpul. PB Girijaya menjual 2 jenis beras, yaitu ada Pandanwangi dan IR. IR itu beras Setra Ramos atau biji unggul. Untuk harganya sendiri pun berbeda. Di sini untuk Pandanwangi sebesar 13.500 dan beras IR itu sekitar 14.500. Untuk keuntungannya sendiri di sini sekitar 20%. Nah, untuk Pandanwangi itu dari harga 13.500 dengan keuntungan 20% itu hanya mendapatkan 2.700. Dan untuk IR itu beras IR dikali 20% ya, itu mendapatkan keuntungan 2.900. Nah, untuk hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik PB Girijaya, beras yang berkualitas bagus dan tinggi tergantung pada hasil panen padi yang bagus pula. Tidak terkena hama ataupun gagal panen karena cuaca. Uji coba yang pertama, untuk hasil panen yang sebagian terkena hama hanya mendapatkan 400 kg. Dan untuk uji coba kedua, hasil panen yang tidak ada hamanya mendapatkan 1.200 kg. Dan untuk uji coba ketiga, hasil panen yang menggunakan pestisida mendapatkan 950 kg. Di sini ada tabel perhitungan keuntungan. Untuk Pandanwangi sendiri dari 14 kg itu pendapatannya 5.400.000 dengan keuntungan 1.080.000. Dan untuk beras IR itu pendapatannya 5.800.000 dengan keuntungan 1.160.000. Dan untuk Pandanwangi yang 1.200 kg itu pendapatannya 16.200.000 dan keuntungan 3.240.000. Untuk beras IR itu dengan berat 1.200 kg pendapatannya 17.400.000 dengan keuntungan 3.480.000. Untuk Pandanwangi yang 950 kg pendapatannya 12.825.000 dengan keuntungan 2.565.000. Dan untuk beras IR seberat 950 kg itu pendapatannya 13.775.000 dengan pendapatan 2.755.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data yang dimiliki. Untuk rincian datanya sendiri di sini dari uji coba yang pertama, hasil panen yang sebagian terkena hama menghasilkan 400 kg dalam 1 hari penuh. Dan untuk uji coba yang kedua, hasil panen yang tidak ada hamanya dan cuaca yang bagus menghasilkan 1.200 kg dalam pengerjaan 1 hari. Dan untuk uji coba hasil panen dengan menggunakan pembasmi hama atau pestisida menghasilkan 950 kg dalam 1 hari. Dikarenakan pestisida tidak bisa membunuh semua hama, namun pestisida hanya mengurangi hama pada padi. B. Keterkaitan masalah dengan tujuan. Dalam usaha penggilingan beras, tentunya hasil utamanya adalah beras, yang menjadi salah satu dari penjualan kita. Beras ini tentunya sudah mengalami berbagai proses penggilingan sehingga menjadi beras yang layak jual dan berkualitas bagus. Masalah kualitas padi yang dihasilkan dan dijual tentunya sangat berpengaruh bagi kelangsungan pabrik. Kenapa? Karena ketika kita membeli padi yang kualitasnya jelek ya dari petani, maka produk yang kita hasilkan juga ikutan jelek. Makanya sebelum membeli, di sana ada proses melakukan survei terlebih dahulu ke petani, sehingga bisa memilih mana kualitas padi yang bagus dan mana kualitas padi yang jelek gitu. Setelah melakukan survei dan menemukan padi dengan kualitas bagus, selanjutnya dibawa ke pabrik, diolah segala macam melalui proses pemanasan, oven itu ya, penggilingan, dicampur sehingga terjadilah beras dengan kualitas yang bagus. Tidak hanya itu,
Ketika sudah menjadi beras, akan dipilih lagi, disortir ya, mana beras dengan kualitas bagus dan mana beras dengan kualitas jelek ya. Dalam proses pemilahan tersebut, beras yang kualitas bagus itu berarti layak dijual. Nah, dijual ke pasaran. Untuk beras yang kualitasnya rendah dijual tapi dengan harga yang murah gitu, di bawah harga pasaran. Setelah kita menjual produk berkualitas, beras yang berkualitas, tentunya para pelanggan juga akan puas dan akan terus-menerus langganan kepada pabrik beras tersebut. Beda lagi ketika kita menjual produk beras yang kualitasnya jelek, otomatis ketika ada pelanggan mau beli, di keterangan beras kualitas bagus, tetapi pada kenyataannya kita menjual beras berkualitas jelek, maka pelanggan tersebut tentunya akan merasa tertipu ya, otomatis pelanggan tersebut tidak akan beli lagi atau tidak akan berlangganan dengan pabrik beras kita. Keterkaitan masalah dengan tujuan yang kita cari tentunya sangat berhubungan, di mana ketika terjadi masalah dan tidak segera diatasi, maka akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pabrik, di mana pabrik tersebut bisa saja mengalami kebangkrutan dan tutup total. Dikarenakan hal itu, ada masalah tidak langsung diatasi dengan segera ya. Makanya kita melakukan observasi ke pabrik, dan pabrik itu telah melakukan survei dulu ke lapangan sebelum proses pembelian ya. Setelah proses pembelian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan beras yang berkualitas. Nah, di situ juga terdapat 2 jenis beras yang kita jual, yaitu beras IR dan pandan wangi. Keduanya sama dijual dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, pembuatan alternatif keputusan. Alternatif atau solusi dalam melakukan pencegahan proses terjualnya padi dengan kualitas rendah atau jelek. Di antaranya, 1. Melakukan survei ke lapangan atau datang ke petani. Nah, bisa survei ke sawahnya atau mendatangi langsung ke tempat petani yang sudah siap dijual. 2. Melakukan proses pemilahan. Jadi tidak asal beli ya. Sebelum proses pembelian harus dilakukan pemilahan dulu. Mana padi dengan kualitas bagus, mana padi dengan kualitas jelek. Ketika kita mendapatkan padi dengan kualitas jelek, otomatis tidak akan dibeli. Sedangkan ketika penjual atau petani menjual padi dengan kualitas bagus, otomatis di situ kita ambil. Nah, berbeda ketika ada tercampur dalam satu karung ya, dalam satu karung terdapat 2 jenis padi yang jelek dan padi yang bagus. Nah, di situ kita menyarankan ke petani untuk proses pemilahan di mana produk yang jelek dan bagus itu harus dipisah. Berlaku juga di IR dan pandan wangi itu ya. Ketiga, memberikan penyuluhan kepada petani mengenai hama-hama atau penyakit. Nah, supaya padi yang dihasilkan oleh mereka adalah padi yang berkualitas bagus. 4. Melakukan proses pengecekan ulang di pabrik. Nah, ketika sudah kita beli melalui proses penggilingan dan semacamnya, nah, di situ dia tidak langsung menjual, tetapi dicek ulang lagi mana supaya benar-benar membuktikan padi dengan kualitas yang bagus gitu. Untuk yang terakhir,
melakukan pengecekan beras layak jual ya. Itu sudah mau dimasukkan ke karung dan mau dijual gitu. Tidak hanya pengecekan di awal saja, tetapi di akhir juga ada quality control supaya benar-benar memastikan produk yang kita jual itu sangat layak dengan kualitas yang tinggi. Ini pendapat pribadi, menurut saya, beras itu kan sudah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, pastinya masyarakat pun mencari dan menginginkan beras yang bagus. Untuk mendapatkan beras yang bagus dan unggul, tentunya petani harus bisa memilih benih yang sehat, serta membersihkan tunggul-tunggul dan jerami yang terinfeksi. Salah satu keresahan para petani pada saat panen adalah banyaknya hama pada padi yang membuat tanaman padi mati dan kering. Salah satu masalah yang besar untuk petani karena nantinya akan menjadi gagal panen. Untuk itu, saya mencari solusi untuk pencegahan hama dan tanaman padi. Banyaknya petani mungkin mencegahnya menggunakan pestisida, tetapi penggunaan pestisida terlalu banyak dan terlalu sering akan mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Karena dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20% pestisida mengenai sasaran, sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, dan sebagainya. Untuk itu ada cara lain agar hama pada tanaman padi berkurang, yaitu pengapasan. Untuk mengusir hama di sawah biasanya menggunakan asap dari dedaunan yang dibakar untuk mengganggu tikus dan wereng di sawah. Lalu dengan cara mina padi. Mina padi ini adalah salah satu pemanfaatan lahan pesawahan untuk ditanami padi dan dijadikan tebar ikan konsumsi, sehingga mengurangi resiko dijadikan tempat bersarangnya hewan pengerat seperti tikus. Untuk cara yang ketiga, di sini menggunakan boneka sawah. Sudah banyak sekali petani yang memakai boneka sawah. Nah, itu untuk media mengusir para hama seperti burung dan tikus. Dan biasanya boneka sawah ini terbuat dari jerami yang ditutupi kain atau pakaian sehingga menyerupai manusia. Baik, jadinya penggunaan pestisida di sektor pertanian selain menimbulkan dampak positif bagi petani, ternyata dapat juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Baik, cukup sekian kesimpulan dari saya atau pendapat pribadi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, PB Giri Jaya Putra merupakan perusahaan beras yang prospek kedepannya sangat bagus. Dikarenakan, beras merupakan sebuah bahan baku pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok yang wajib ada setiap pagi, siang, sore, dan malam. PB Giri Jaya Putra beralamatkan di Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Daerah Cilamaya merupakan daerah yang cocok bagi para petani untuk menumbuhkan padi dengan baik. Selama menumbuhkan padi, pasti ada saja masalah yang akan dihadapi, contohnya seperti masalah biaya, kinerja para petaninya, cuaca di daerah tersebut, dan yang terakhir yang paling banyak dihadapi oleh para petani adalah hama yang menyerang padi. Contoh hama sangat banyak sekali, tetapi yang saya ketahui adalah hama tikus. Tikus sangat merepotkan para petani dikarenakan tikus suka merusak tanaman padi dan pada akhirnya padi tersebut jadi bisa gagal panen. Berikut ini cara mengatasi hama tikus yang saya ketahui. Yang pertama ada TBS atau Trap Barrier System, pemagaran plastik yang mengelilingi pertekan persemaian atau sawah yang dilengkapi perangkap bubu pada setiap jarak tertentu. Yang kedua, geropyokan, pengendalian dengan peralatan lengkap, pemukul, emposan, jaring, dan sebagainya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang terkoordinir dan bencana dalam satu hamparan pertanaman yang luas. Yang ketiga, pengumpanan. Pengumpanan racun tikus dengan rodentisida akut atau antikoagulan yang dicampur gabah atau beras kemudian diletakkan pada lalu lintas tikus.
Semoga dengan cara di atas, para petani dan karyawan PB Gili Jaya Putra mampu untuk mengatasi hama tikus dengan sangat baik. Pendapatan menurut saya masalah tersebut yaitu adanya penyakit atau hama yang menyerang tanaman padi para petani. Kurangnya informasi yang diketahui oleh petani padi tentang jenis penyakit hama menyerang tanaman padi. Penyebab banyaknya tanaman padi tidak tertangani dengan baik. Hal ini mengakibatkan banyak tanaman padi yang seharusnya bisa diselamatkan menjadi mati dan berkualitas padi tersebut menurun. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terimbas pada tingkat produktivitas tanaman padi tersebut. Salah satu faktor menurunnya hasil produksi beras adalah hama dan penyakit padi seperti hama tikus, penyakit blast, dan lainnya. Banyak masyarakat, khususnya petani, yang bingung membedakan jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Kualitas kerja pada digambarkan dari tingkat baik buruknya hasil kerja karyawan dan menyelesaikan pekerjaan, juga kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan padanya. Kualitas merupakan jumlah yang hasil dinyatakan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kualitas kerja karyawan dapat dihitung dengan ukuran jumlah hasil kerja unit maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan, sehingga kinerja karyawan dapat diukur jumlah unit atau siklus tersebut. Misalnya, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dari batas waktu yang ditentukan. Terima kasih.